Bapak Ibu hadirin peserta upacara yang saya hormati dan saya banggakan. Lanjutan dari memaknai Hari Koperasi ini yang pada prinsipnya kata-kata koperasi berbasis kata yang menghendaki kita selalu bersama-sama, kooperatif, kerjasama, cooperation. Relevan dengan makna filosofi koperasi itu sendiri, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bersama-sama mencapai tujuan bersama kita itu. Para peserta upacara yang saya hormati, kita adalah aparatur sipil negara. Dan atas kita sebagai aparatur sipil negara itu, tentu keterkaitan kerja dan juga naungan lembaga yang menjadi tempat kita bekerja membutuhkan kerjasama, koordinasi, karena jangan sampai besarnya organisasi memunculkan ego sektoral kita, lalu membuat lembaga itu menjadi tidak produktif. Banyak contoh kita bisa rasakan dalam keseharian kita. Dan sejalan dengan itu, maka prinsip kerjasama juga relevan dengan keseharian kita dalam menjalankan tugas. Kata koordinasi bagian hal yang gampang diucapkan, tetapi begitu sulit untuk diimplementasikan tidak lanjutnya. Ada istilah apa yang disebut dengan paradok birokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa sesungguhnya birokrasi itu mestinya mempercepat dan mempermudah layanan. Tetapi faktanya kita birokrasi ini bila diberi ruang untuk berpikir, maka kita selalu akan berpikir ingin mengembangkan organisasi, karena di organisasi itu akan ada muncul jabatan, kesempatan, dan berbagai hal yang menguntungkan pada diri kita. Tetapi kebalikannya, bahwa organisasi yang tidak terorganize dengan baik, karena besar dan luasnya pemikiran-pemikiran yang ingin dipersatukan kembali dalam tujuan bersama itu, kadang-kadang itu membuat kita menjadi lemah dan sulit pengimplementasiannya, khususnya dalam rangka kita melayani masyarakat. Lalu paradok berikutnya adalah kita birokrasi ini selalu dituntut untuk berubah, tetapi kita diminta berubah sendiri oleh kita sendiri, sehingga perubahan itu menjadi lambat. Maka muncul fenomena dalam rangka menuntut hak-hak masyarakat oleh masyarakat dalam kinerja birokrasi, maka muncul banyak sekali social control, citizen charter, masyarakat yang menghendaki untuk dilayani secara baik itu melakukan pressure group kepada birokrasi agar kita berubah dan memberikan layanan sesuai harapannya. Sering terjadi dalam tatanan itu membuat hal-hal yang tidak produktif. Kita melaksanakan pekerjaan menjadi merasa kurang nyaman dan seterusnya. Tetapi itulah fakta sosial yang menunjukkan bahwa memang tugas birokrasi adalah melayani. Maka saya berharap di kesempatan ini
memanai filosofi koperasi, kita tidak perlu merasa tertekan atas berbagai hal yang menuntut kita untuk memberi layanan terbaik itu, tetapi kita harus beradaptasi, menyesuaikan, karena memang tugas kita adalah untuk melayani. Dan tentu pada tingkatan tertentu kita mengatur apa yang harus sebaiknya dan seharusnya menjadi hak masyarakat. Ibu Bapak yang saya hormati, kita di dalam birokrasi ini dengan segala fasilitas yang ada, tentu untuk Provinsi Banten dari berbagai hal parameter, khususnya parameter tingkat pendapatan bagi aparatur sipil negara, kita telah memiliki posisi yang cukup baik di Indonesia. Dan silakan, bila berkenan untuk bertepuk tangan. Dan itu komitmen kita bersama. Dan itu bagian dari implementasi reward in punishment. Oleh karenanya, jawaban kita adalah meningkatkan kompetensi dan kemauan bekerja. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kita semua, karena pada dasarnya kita telah berupaya keras untuk melakukan itu semua, sehingga ada banyak pencapaian yang telah kita dapatkan. Dan itu merupakan bagian dari output, bahkan outcome dari semangat cooperation tadi, semangat kerjasama. Tentu ke depan tantangan akan makin besar, artinya prinsip kerjasama harus makin kita kuatkan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, saat ini kita pada masa transisi pemerintahan. Kita, saya ulang kembali, adalah aparatur sipil negara, melaksanakan tata kerja dengan basis birokrasi. Dan di dalam transisi, bagi kita aparatur, pada dasarnya tidak ada hal yang sulit, karena kita menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Dan di antara harmonisasi kita, ada hal yang harus kita jaga dan ikat bersama. Solidaritas kita sebagai aparatur sipil negara, kemudian juga kita harus terus mengedepankan apa yang disebut dengan loyalitas kepada organisasi tempat kita bernaung, dan loyalitas bersama itu harapannya akan mewujudkan kita ulang terus apa yang disebut dengan layanan kepada masyarakat, dan dalam rangka layanan itu kita juga memiliki peran untuk mengatur. Kemudian dalam perkembangannya, kita saat ini perlu saya sampaikan telah melakukan langkah-langkah efisiensi, khususnya bagi kita aparatur sipil negara, pada hal-hal yang menjadi bagian dari reward kepada kita semua. Saya ingin sampaikan untuk dipahami bersama, kita sedang mengatur dan mengupayakan analisis beban kerja kita. Beban kerja yang ada saat ini, alhamdulillah, kita bisa kerjakan dengan baik. Saya mengikuti terus perkembangan di organisasi, dan mohon izin mungkin dalam berbagai kesempatan, kalau saya sudah berada di kantor kita masing-masing, dan
banyak bertanya dengan Bapak Ibu yang sedang bertugas pada waktunya. Kita berdiskusi, banyak makna-makna yang kita dapatkan dari bincang-bincang itu. Bahkan sebelum upacara kita biasa berdialog, menyerap apa yang memang harus kita lakukan dan membutuhkan kebersamaan, membutuhkan kerjasama, membutuhkan kekoperasian kita dalam mengemban tugas. Saya senang ada beberapa di antara Bapak Ibu yang menyampaikan pemikiran-pemikiran kepada saya untuk kita formulasikan di dalam kebijakan kita ke depan. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam transisi pemerintahan ini kita bersama harus mempersiapkan dokumen bagi pemimpin ke depan kita untuk menjalankan roda pemerintahan ini, baik di provinsi, kabupaten kota, dan juga kita harus mengakselerasi bagaimana asas teknokratik kepada nasional, dalam hal ini Republik Indonesia. Kita saat ini sedang mempersiapkan, baru saja tadi malam kita membahas tentang UAPPAS bagi perubahan di 2024 ini. Kita mencek benar-benar program-program yang harus menyentuh kepada masyarakat, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Lalu kemudian juga kita mengakselerasi perkembangan situasi dalam rangka kita terus menjaga stabilitas daerah. Dalam rangka stabilitas daerah ini, saya menitipkan kepada kita semua, utamanya kepada peserta upacara, dan untuk diingatkan pada saudara-saudara kita yang mungkin belum berkesempatan mengikuti upacara pada pagi hari yang berbahagia. Tugas aparatur sipil negara diantaranya kita adalah perkat bangsa. Lalu kemudian dalam mengimplementasikannya, maka aparatur sipil negara harus menjadi teladan. Berikan hal-hal yang bisa kita lakukan minimal ke tetangga kita atau di keluarga kita, hal-hal yang positif dalam rangka upaya kita untuk mewujudkan stabilitas daerah. Bapak Ibu peserta upacara yang saya hormati, lalu kemudian kita saat ini sedang mempersiapkan dokumen perencanaan 2024-2029 atau 2025-2030 sebagai dokumen perencanaan utama kita dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pemikiran-pemikiran kita ke arah sana harus kita create bersama. Kemudian juga kita sedang mempersiapkan agenda 2025-2045. Tadi Menteri Koperasi dan UMKM menyinggung tentang target 2045 yang selalu dicanangkan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, bahwa kita akan mencapai Indonesia Emas. Sekarang formulasi menuju Indonesia Emas itu, kalau tadi kita mendapat input, salah satu pilarnya diantaranya adalah peran koperasi, dan bila kita dalami lebih jauh, peran koperasi ini induknya adalah perspektif ekonomi. Jadi menuju Indonesia Emas 2045, perspektif ekonomi menjadi hal variabel penentu, karena di sana akan ada nilai tambah yang memungkinkan kita keluar dari middle income bagi penduduk Indonesia dan tentu bagi Banten. Lalu dalam kerangka ekonomi, apa saja yang kita lakukan di pemerintah Provinsi Banten? Saya berharap inovasi dan kreativitas dari kita semua akan tumbuh di sana.
Paling tidak kalau kita lihat dari kewilayahan Provinsi Banten, bagian utara dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, kawasan itu berkembang sebagai kawasan yang metropolitan karena tersambung langsung dengan Jakarta. Dan kawasan sana akan kita kembangkan sesuai dengan karakter yang ada. Beberapa waktu yang lalu kita telah mendapatkan 2 agenda utama nasional di kawasan itu. Kita telah mendapatkan penetapan sebagai proyek strategis nasional. Kemudian kita mendapatkan akses untuk menjadi kawasan ekonomi khusus di sana. Proyek strategis nasional akan mengakses sebuah kawasan seluas kurang lebih 1.755 hektar kurang lebih, dan kawasan itu akan dibuka sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang diantara basis akan tumbuh adalah kerangka kerja, ekonomi, dan keuangan syariah. Lalu kemudian dari kawasan itu kita juga membangun prinsip go green, ekonomi yang berkelanjutan dan ekonomi hijau. Maka kita juga memikirkan dalam rangka itu kawasan-kawasan yang bisa kita hijaukan itu dan akan kita sertifikasi, lalu kita akan melakukan carbon trading, perdagangan karbon. Ini akan menjadi sumber pendapatan kita ke depan. Dan kita tidak perlu risau tentang option, pengurangan pendapatan dan seterusnya, karena kita akan melakukan langkah-langkah ekstensifikasi, mendapat akses pendapatan baru yang dapat mendukung pembelanjaan ke depan bagi pemerintah Provinsi Banten. Lalu kemudian setelah itu kita akan menggunakan kawasan itu untuk kita tumbuhkan diantaranya dengan konsep rehabilitasi dan rekonstruksi sungai, di mana kawasan 1.755 hektar itu membutuhkan sumber air baku permukaan yang besar. Maka kita akan menyiapkan kawasan itu dengan konsep baru, apa yang disebut dengan bendung muara. Air sebelum masuk ke laut akan kita tangkap di sana untuk kita pergunakan sebagai air baku permukaan, dan itu juga merupakan sumber pendapatan karena air baku permukaan adalah kewenangan provinsi untuk mendapatkan retribusi. Saya ingin sampaikan ini karena di tangan Bapak Ibu semua nanti kita harus pikirkan itu bagian dari birokrasi bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan di sana ada reward and punishment. Di sana ada ruang untuk meningkatkan jabatan. Di sana ada ruang untuk meningkatkan hal-hal yang terkait secara positif kepada kelembagaan dan individu kita. Lalu kemudian kita akan memiliki kawasan ekonomi khusus di luar bagian selatan, di mana nanti di sana kita mengembangkan health and tourism di bidang kesehatan yang berbasis teknologi. Kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Ingin mendapatkan layanan kesehatan yang paripurna berskala internasional, kita sedang mempersiapkannya. Kita akan dorong kawasan itu nanti tempat platform digital akses teknologi, utamanya bagi bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan itu akan kita dorong bekerja sama secara internasional. Peran pemerintah daerah harus menuju ke arah sana, karena di situ ada banyak nilai tambah. Lalu kemudian
Di antara lain yang kita sedang dorong, bagian selatan kita tahu bahwa Provinsi Banten ini dengan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, kemudian Serang kita, beserta kota dan Cilegon, kawasan ini terkenal sebagai bagian dari selatan Banten. Khusus bagian selatan Banten yang Kabupaten Pandeglang, sekarang sedang kita tumbuhkan kawasan itu untuk menjadi agro dan wisata. Beberapa waktu kemarin baru saja kita terima penetapan sebagai biopark nasional untuk kawasan Ujung Kulon dan sekitar. Dan itu akan memberi ruang untuk menjadi masyarakat di bagian selatan mendapatkan akses dengan ekonomi yang akan makin baik ke depan. Sekarang kita sedang membangun jalan dan Bapak Ibu tentu sudah tahu, dari Sumur Taman Jaya kita selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan kemudian dalam bentangan kurang lebih sekitar 14 km dari Sumur ke Taman Jaya, saya melihat potensi airnya luar biasa, dan kita tumbuhkan kawasan itu sebagai kawasan tambak udang. Agustus itu akan ada rencana panen udang Paname di sana. Dan boleh kita aparatur sipil negara untuk berpikir ke arah sana. Kemudian kawasan itu beberapa hari yang lalu kita datang ke sana, ternyata potensial sekali untuk sektor agronya. Penanaman bawang merah ternyata hasilnya besar-besar dan mengalahkan bawang dari Brebes. Potensi kita luar biasa. Kemudian di kawasan sana kita sedang menyiapkan sirkuit internasional dan sudah di groundbreaking. Mudah-mudahan nanti bagi pecinta otomotif bisa menyalurkan hobinya di sana. Dan ini membutuhkan kerja bersama kita, kerja operation kita untuk mewujudkan itu semua. Kita bukan akan, tetapi kita telah bekerja. Itu yang ingin kita yakinkan. Kemudian juga kita memotong akses untuk kawasan menuju Halimun, sedang kita bangun Ciparai Cikumpai. Mudah-mudahan aksesibilitas seperti ini memungkinkan bagi kita untuk makin meningkatkan tunjangan kinerja kita. Tunjangan yang ada saat ini itu belum apa-apa. Tetapi ingat, basisnya adalah kinerja. Kemudian perlu dipikirkan juga, ke depan ekonomi hijau akan menjadi prototip modal dan model ekonomi dunia. Kita memiliki Unggung Halimun Salak. Kemudian kita memiliki beberapa kawasan seperti tadi, kawasan lindung Ujung Kulon. Kemudian kita memiliki beberapa bukit-bukit yang luar biasa indah. Saya ingin titipkan kepada kita semua, itu harus kita sertifikasi, karena nanti akan kita perjualbelikan karbon tradingnya. Dan itu dunia sedang ke arah sana. Dan itu adalah sumber pendapatan kita yang tidak akan ada habisnya. Kemudian kita memiliki bentangan 12 mil laut. Riset menunjukkan bahwa laut juga adalah penghasil O2.
Dan kita juga akan upayakan itu untuk masuk carbon trading. Sehingga ke depan kejenuhan akan pajak pendapatan dari kendaraan bermotor bisa kita jawab dengan berbagai inovasi tadi. Dan itu membutuhkan kerjasama kita. Relevan dengan apa yang kita peringati hari ini tentang Hari Koperasi. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, apakah masih bisa 2 jam lagi? Bisa. Jadi sekarang lapangan upacara kita telah memberi keadilan. Para pemimpin kita, jabat pratama juga merasakan apa itu panas. Termasuk saya juga merasakan apa itu panas. Dan kita harus sanggup merasakan panas itu, karena di dalam panas ada juga sisi positifnya. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, beberapa waktu ke depan dalam transisi pemerintahan ini, kita sebagai aparatur sipil negara tentu mempersiapkan hal-hal yang pada akhirnya nanti pemimpin kita pasti membutuhkan aparatur sipil negara yang baik dan benar. Maka persiapkan diri untuk akses itu. Bila ada hal-hal lalu yang tidak baik, segera itu tinggalkan dan cepat berubah untuk merespon perkembangan ke depan. Oleh karenanya, kerangka kerja yang harus kita siapkan benar-benar harus terukur, yang nanti akan memudahkan pemimpin kita untuk menjalankan tata pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Maka dengan kesiapan yang baik dan sungguh itu akan membuat kesejahteraan bersama bagi kita, akan makin meningkatnya layanan kita kepada masyarakat, akan makin tepatnya